Oke guys, jadi di kesempatan kali ini gue mau nge-review salah satu motor yang jarang banget kalian lihat tentunya. Dan gue sekarang nggak akan sendiri untuk nge-review motor ini. Gue sama owner dari motor ini. Jadi langsung ikutin YouTube gue, jangan di skip-skip, oke? Oke, jadi sekarang gue udah bareng sama owner dari motor ini. Boleh dong Mang diperkenalkan? Maskernya dibuka aja nggak apa-apa. Kita santai lah. Hai, Gimana Mang? saya Sony Salman, di Bandung, bikin BMW Cafe Racer basic dari BMW RT 1100 tahun 98. Tahun 98 Mang. Emang nama Mangson ini di Bandung udah nggak ada yang nggak tahu Mang ya? Waduh. Ya nggak sih Mang? Bener kan ya? Jadi buat kalian yang di luar Bandung, Mangson sendiri ini untuk di Bandung ini udah terkenal dengan moge-moge tua Mang ya. Udah dari tahun berapa Mang main moge-moge tua? Ya motor tua lah, custom. Pertama sih bukan custom ya. Oh, pertama Dulu beli Bandit tahun Bandit 400. Bandit 400 tahun 2013. Yang memang cita-cita ya dari dulu pengen moge. Cuman waktu itu kurang sehat, saya benerin dijual, ada untung. Ya jadi lanjut ke sini terus aja berputar. Dapat cuan dari situ Mang ya. Ya sambil berjalan lah. Cuan for life guys gitu. Oke. Nah Mang nih, kalau Atau sendiri pengen tahu nih Mang. Ini kan bentukan awalnya bukan kayak gini Mang ya? Bukan. Bentukannya mirip-mirip Goldwing ya. mirip-mirip Goldwing bentukan awalnya. Apa yang ngebuat Mang Sony ini kepikiran untuk nge-custom ini motor sampai kayak gini? Jadi memang cita-cita ya, karena saya senang untuk merubah penampilan motor. Saya ada cita-cita pengen ngerubah dari BMW yang mesinnya basicnya boxer gitu. Boxer. Okay. Alhamdulillah saya dapat ini BMW RT yang awalnya penampilannya seperti Goldwing. Jadi lebih ke motor touring yang boxnya kiri kanan atas gede-gede. Memang cita-cita, udah saya potong-potong aja bikin Cafe Racer gitu. Berarti ini total benar-benar dirombak semua Mang ya? Dirombak semua ya. Nah, kalau untuk pengerjaannya nih Mang, pengen tahu juga nih kira-kira ngabisin waktu berapa bulan atau berapa tahun gitu? Ini seingat saya ya, kisaran 3-4 bulan lah. Itu hitung cepat Mang ya? Lumayan, lumayan ya? sampai finishing, sampai beres cat. Udah siap gas lah kasarnya 3-4 bulan. Oh, 3-4 bulan. Oke. Sebenarnya kalau Atau lihat namanya dari awal tuh kayak dikirain tuh emang motor bawaannya kayak gini Mang. Karena rapih ya pas dilihat. Taunya pas ngobrol lagi ternyata ini motor udah dirombak semua Mang ya, udah di custom. Cuman bagian mesin Mang ada yang di apa-apain Mang ya? Pertahanin ori. Oke, jadi emang dari bodinya benar-benar dirombak, bentuknya jadi lebih sporty. Apa ya, bikin di fairing Mang ya berarti ya? Fairing, tangki, spakbor, bodi belakang bikin semua jok. Oh, bikin semua. Bikin semua stang, bikin semua. Keren.
Kalau untuk kendala dari nge-custom motor itu sendiri apa sih, Mang? Siapa tahu teman-teman ada yang mau ke custom motor atau gimana? Barangkali ada masukan itu, Mang. Kendala sih mungkin yang paling rumit menurut saya sih tentang proporsional. Jadi proporsional itu konsepnya kita udah dapat, ketika diaplikasikan ke suatu motor kita terapkan segala macam, konsepnya kita tempelin, ada aja kurangnya, misalkan joknya kurang bawah, kalau nggak joknya kurang mundur. Itu proporsionalnya sih yang menurut saya penting, sedikit tapi rumit gitu. Bisa sampai 3 kali 4 kali untuk kejar proporsional gitu. Walaupun salah dikit aja, Mang ya. Betul. Motor ini sendiri nih, Mang, kita bahas sekarang, Mang. Untuk penggunaan ketika dipakai riding nyaman atau gimana, Mang? Untuk awam aja coba, Mang. Pertama kali Mang pakai motor ini. Nah, inilah konsep saya pribadi ya. Jadi kalau saya nge-custom motor, pertama good looking ya udah pasti, konsepnya harus dapet. Ya keduanya motor harus enak dipakai, termasuk enak dibawa miring-miring. Kalau saya pribadi. Cornering Jadi motor ya. begini juga harus bisa miring gitu. Ya, betul. Begitu, brother. Cuman karena mesinnya boxer gini, ada kendala nggak sih waktu awal-awal pakai tuh? Belok-belok. Bukan kendala sih ya, tapi lebih ke adaptasi ya. Karena saya pertama juga nih baru dapat boxer 2 silinder ini. Pertama, Mang ya. BMW baru dapat ini. Jadi lumayan kaget-kaget juga begitu digas motornya goncang gitu. Cuman kesini udah biasa. Nggak biasa kan Mang ya awalnya ya. Udah biasa. Nah tadi sempat Ataul coba pakai dikit, Mang ya. Emang ketika kita awal jalan, bukan kendala sih ya. Mungkin karena belum adaptasi kali, Mang ya. Betul. Ketika awal digas tuh emang pasti goyang dulu ke kanan gitu ya, pasti ya. Itu efek apa tuh, Mang? Karena ini kan tipe mesinnya boxer, di mana putarannya itu bukan ke depan atau ke belakang, tapi lebih ke samping. Oh, ke samping. Biasa gerak as itu ke depan begini. Nah ini dia ke pinggir begini geraknya. Jadi begitu digas dia nyiptain tenaga ya jadi goncangan atau bantingan gitu. Oh, oke. Dan cc-nya juga ini berapa, Mang, cc-nya? 1100. 1100. Ya, gede banget ya. Kalau untuk bensin boros atau gimana nih, Mang? Bensin kalau kata saya masih moge mah Sama. nggak bisa dibilang boros, dan namanya juga moge. Iya. Kalau dibandingin Bayangna, sama, Bang, ya. kalau dibandingin sama motor kecil mana bingung nggak tuh? Jauh, betul. Oh, oke. Begitu. Nah, ada niatan untuk nge-custom motor lagi, Mang, selanjutnya selain motor ini? Ya selanjutnya pasti ada ya. Ada ya. Oh, Rencana terdekat gitu, Mang. Rencana terdekat bukan rencana, mungkin saya lagi bangun juga. Lagi bangun. Basic dari CBR 600 seri F tahun 94. Jadi kasusnya motor saya bangun atau saya bikin jadi cafe racer karena crash, teman saya sendiri crash oke. gitu. Kalau saya kejar ke Orion pun nggak worth it, ya udah ngejar ke custom aja biar keren sekalian. Rombak semua, Betul. Mang ya. Kagok ya. Oh, oke. Berarti emang kalau nge-custom motor itu emang hobi, Om ya? Emangnya dari dulu nih ya, hobi ya? Ya seneng lah di jalan Senang ya. aja lah. Jadi apa ya? Jadi mencolok lah kasarnya di jalan, Mang ya. Ya lumayan. Ya banyak yang nyapa pasti ya. Ya. Langsung gitu kan. Langsung sendiri emang kalau gue pribadi udah kenal dari tahun berapa, Mang ya? 2016. Dari awal kenal emang langsung udah pakai motor tua waktu itu ya. Apa sih, Mang? Selalu motor tua. CB waktu itu ya? NC. Aduh, NC kayaknya CBR ya. Ya CBR 400. CBR 400 sama RPF dulu. RVF ya, itu juga motor langka. Jadi emang karena kita packnya di outdoor, di kompleks juga, jadi banyak orang-orang lalu lalang, Mang ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, nikmatin aja guys. Nah, Mang, kalau misalkan ada temen yang pengen nge-custom motor nih, ada pesen-pesen nggak buat mereka gitu, biar bisa apa ya, nggak, biar hasilnya nggak terlalu jauh dari apa yang dia pengenin. Ada pesan nggak, Mang? Jadi mungkin saya juga sama lah, newbie di bidang percustoman atau ngebangun motor. Mungkin sharing ya. Sharing kalau saya pribadi sih ngebangun motor yang pertama target, dalam artian target itu apa, konsepnya kita harus jelas. Konsep misalkan cafe racer, scramble, flat tracker. Pertama itu, keduanya ini yang jangan dilupain ini, harus paham tentang budget. Jadi jangan sampai ketika kita ngebangun over budget sehingga projectnya stop di jalan, motor terbengkalai, ujung-ujungnya jadi timbul penyakit, ini tuh ribet lah. Jadi konsep harus dapet, cocok nggak sama motor, keduanya budget
ketiganya harus paham tentang estimasi waktu. Jadi jangan sampai ketika kita bikin motor, anjir kok nggak lama, kok lama gitu. Lama ya. Lama ini nggak beres-beres, dah susah tuh bro ya. Iya, betul. Nggak segampang itu bikin Iya. deh. Kayak kita bikin body nggak langsung jadi atuh. Iya. Diukur-ukur lagi, ada yang kurang kita garap lagi. Harus presisi bener-bener Mang ya. Nah, ya itulah 3 hal itu kalau menurut saya yang penting sih. Oke, iya sih. Emang kendalanya kebanyakan di kita tuh poin nomor 3 kali Mang ya. Ya, Ada estimasi waktu ya. Jadi Iya. banyak miskom sama pihak bengkelnya Mang biasanya ya. benar. Yang awalnya targetnya sebulan 2 bulan malah bisa jadi lebih dari 2 Iya. bulan Mang ya. Betul. Karena kurangnya miskom juga gitu. Tapi sejauh ini nih Mang, ya pengen tahu lah ya kita ya. Motor, berarti Mang Son udah beberapa kali nge-custom motor. Ya, Nah, customan yang paling Mang Sony suka ini yang mana sih Mang? yang paling suka Yang paling sih karena saya stylenya bongkok ya. Jadi ya paling suka cafe racer. Pertama si Death Race dulu yang karat, kedua ya ini paling. Oh yang dia trace karat itu ya? Ya itu. Oke yang dia trace. Berarti selanjutnya yang ini Mang ya? Berarti Ya. nomor 2 ini ya? Benar. Oke. Gitu guys. Jadi buat kalian yang pengen tahu juga motor-motor Mang Son sebelum ini apa, bisa kalian kepoin Instagramnya. Apa Mang? Instagramnya boleh disebutkan? @Sony Salman atau SONY spasi Salman. Oke, gua simpen di deskripsi linknya Mang ya, gitu. Jadi buat kalian yang masih penasaran tentang percustoman motor, kalau dari Mang Son kurang jelas bisa kalian tanyain di kolom komentar atau bisa kalian langsung DM Instagramnya Mang Son. Dibalas nggak Mang? Kira-kira kalau yang nanya? Pasti dibalas. Dibalas ya. Balas. Bro. Nah oke, sekarang kita masuk ke budgeting Mang ya. Siap. Nah untuk budgeting itu sendiri, motor ini tuh estimasinya kira-kira berapa nih Mang? Sebenarnya kalau Kurang budget lebih lah. budget customer rahasia perusahaan Hasil ya. perusahaan ya. Cuman ya, demi dikit-dikit lah. bro atau saya buka sedikit lah. Boleh ya Mang, dikit aja lah. Jadi ya estimasi perkiraan ya 30-an lah. Di Custom aja? 30, iya. Kenceng. 30 ya bisa lebih bisa kurang. Nggak Sampai jauh dari jadi. 30, benar. Ini berarti custom 30 total Mang ya, udah Ya. sama lampu segala macam ya. Semua selesai Oke, 30 lah. Nah, untuk estimasinya berarti ini tuh 3 sampai 4 bulan pengerjaannya dengan budgeting 30 juta Mang ya, 30-an. sampai beres ya. Betul. Oke Mang, atau pengen tahu nih untuk tadi Mang sempat sebutin salah satu motornya Death Race Ya, yang karat itu tuh ya. Nah, kalau untuk basic dari motor Death Race itu sendiri apa tuh Mang motornya? Death Race itu basicnya Yamaha XJR Oke. 1200 cc tahun 95 lah, kalau nggak salah tahun 95. Oh, berarti emang jauh banget Mang ya, dari basic sampai jadi custom benar-benar dirombak semua ya. Mang, ya? Dirombak. Oke. Perawatan lebih gampang mana sih Mang kalau ini sama Death Race? Perawatan sih kalau saya pribadi mah senengnya karburator ya, nggak seneng injeksi. Oke. Karena karbu ya tipe motor yang karburator mah rusak ya ketahuan lah. Iya. Ininya itunya kurang setting segala macam. Tapi kalau udah ngomongin injeksi mah aduh Udah elektronik, wah iya sih. banyak pisan gitu. Berarti kalau dari budget lebih mahal kita ngurus injeksi Mang ya dibanding Benar, karbu. benar. Karena motor karburator itu ada seninya Mang ya. Betul. Nah, nggak semua orang paham juga Mang ya. Iya itu. Oke. Nah paling sekian untuk review singkat motor BMW ini sama Mang Sony. Mang terima kasih banyak udah mau Sami-sami. sharing-sharing. Siap. Udah ngeluangin waktunya untuk kita semua. Siap. Kalian jangan bosen-bosen nonton vlog dari gua karena gua baru mulai lagi vlog di motor ini setelah berapa bulan Mang udah sempet vakum lama ya. Lumayan vakum ya. Gua sama Mang Son juga udah lama nggak ketemu Mang ya, ada yang hampir setahun ya. Ada lah, Terakhir hampir corona setahun. ya tahun kemarin ya, udah lama banget gitu. Jadi sekalian silaturahmi gitu guys. Jadi kalau ada pertanyaan yang pengen kalian tanyain kurang jelas dari gua sama Mang Son bisa kalian tanya ulang di kolom komentar. Oke Mang? Siap. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama gua. Dadah, terima kasih.